Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah etika dan hukum bisnis. Kali ini kita akan membahas pengantar hukum bisnis. Setelah sebelumnya kita membahas etika bisnis. Berbicara tentang hukum bisnis, tentunya ini berkaitan dengan beberapa pemahaman, ya. Adapun tujuan dari pembelajaran materi hukum bisnis ini dikaitkan dengan pemahaman atas dasar apa saja hukum bisnis ini bisa dijalankan. Lalu mengetahui sumber dan asas hukum bisnis di Indonesia, mengidentifikasi siapa saja subjek hukum dalam bisnis, serta menganalisis jenis-jenis kontrak bisnis, ya, dan menjelaskan berbagai permasalahan terkait eh, sengketa bisnis yang mungkin saja terjadi dalam perjalanan bisnis. Selanjutnya, kita awali pemahaman pengantar hukum bisnis ini dengan mengetahui beberapa definisi hukum bisnis menurut para ahli. Pertama dari Munir Fuadi, ya, hukum bisnis ini terkait suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, keuangan yang dihubungkan dengan produksi dan atau pertukaran barang dan jasa, dengan tentunya menempatkan uang dari para entrepreneur, ya, pengusaha dalam resiko tertentu dengan usaha yang didefinisikan secara detail, ya, usaha tertentu untuk mempertahankan satu keuntungan. Jadi pendapat ini penekanannya terkait dengan cakupan bisnis itu sendiri, yaitu dagang, industri, dan keuangan, serta unsur resiko juga keuntungan dalam bisnis. Pendapat lain dari Abdul R. Saliman, hukum bisnis dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, termasuk perlindungan kepentingan para pelaku bisnis dan konsumen. Nah, ini penekanannya pada keseimbangan kepentingan pelaku bisnis dan konsumen. Pendapat lain dari Kansil, yaitu hukum bisnis dipahami sebagai hukum yang mengatur soal perdagangan, yaitu hal-hal yang timbul dari hubungan perniagaan. Jadi pemahamannya lebih ditekankan pada fokus hubungan perdagangan atau perniagaan. Selanjutnya Johannes Ibrahim, nah, merincikan bahwa hukum bisnis merupakan aturan main dalam dunia bisnis, ya, yang menjamin keadilan bagi para pelaku bisnis. Sehingga dari penekanan ini dipahami bahwa fungsi hukum bisnis adalah penjamin keadilan pasar. Yang kelima, Sri Rejeki. Nah, hukum bisnis dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan manusia bidang perdagangan atau bisnis yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, si rezeki ini cakupannya terkait hukum bisnis adalah cakupan rantai bisnis, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dan pendapat lain, Filipus Marhajon ini menyebutkan bahwa hukum bisnis adalah hukum yang mengatur interaksi, ya, antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemahamannya menekankan pada peran tiga pihak dalam bisnis, yaitu pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Yang terakhir dari Utrecht, ya, bahwa hukum bisnis adalah hukum yang mengatur hubungan hukum itu sendiri antara produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Jadi penekanannya berkaitan dengan relasi hukum dalam rantai ekonomi. Secara keseluruhan dipahami bahwa hukum bisnis merupakan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan antara pelaku bisnis, ya, yang fokus pada hak dan kewajiban pelaku bisnis, serta tentunya terkait kepatuhan terhadap aturan atau regulasi.
Selanjutnya, bagaimana lingkup hukum bisnis menyangkut apa saja? Ruang lingkup hukum bisnis menyangkut kurang lebih ada 10 lah, yaitu hukum kontrak bisnis yang di dalamnya berbicara tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, joint venture, perjanjian distribusi atau juga force majeure, hal-hal yang tidak terkendalikan yang mungkin saja terjadi dalam perjalanan bisnis. Ruang lingkup kedua, hukum perusahaan yang membahas tentang bentuk badan usaha, baik PT, CV, firma, operasi, ataupun yang lainnya. Bagaimana pendiriannya, bagaimana pembubarannya, hak dan kewajiban saham, dan tentunya bagaimana pengelolaan yang baik ya, corporate governance-nya. Ya. Yang ketiga, hukum ketenaga kerjaan. Ruang lingkup hukum bisnis juga menyangkut ketenaga kerjaan, perjanjian kerja, PHK, pesangon, hak pekerja, dan perselisihan industrial yang bisa saja terjadi dalam perjalanan bisnis itu sendiri atau perjalanan usaha. Yang keempat, pembahasannya tentang hukum persaingan usaha yang membahas tentang monopoli dan persaingan tidak sehat, anti dumping ya, harga lebih murah daripada harga yang dipasarkan, lalu hak cipta dan merek dagang. Pembahasan lainnya yaitu ruang lingkup lainnya adalah terkait hukum perpajakan. Dalam hukum bisnis juga membahas tentang perpajakan, misalkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, tax amnesty, dan sanksi pajak. Yang keenam, hukum investasi. Nah, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, serta berbagai insentif yang diberikan diikuti dengan hambatan-hambatan investasi yang ada. Yang ketujuh, hukum perbankan dan keuangan membahas tentang perjanjian kredit, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan lainnya seperti fintech, finansial teknologi dengan teknologi terkini dan regulasinya. Lalu yang kedelapan, hukum internasional bisnis membahas tentang kontrak bisnis antar negara atau lintas negara, Incoterms ya, beberapa aturan-aturan yang menyangkut bagaimana interaksi bisnis antar negara, lalu bagaimana menyelesaikan penyelesaian sengketa secara internasional. Yang kesembilan, hukum lingkungan bisnis, ya, menyangkut pembahasan analisis dampak lingkungan, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang tidak boleh dilanggar dan dipastikan berjalan sesuai dengan aturan kelingkungan hidupan. Ya. Lalu sanksi pelanggaran lingkungan. Dan yang terakhir, hukum teknologi dan digital menyangkut perlindungan data pribadi, undang-undang ITE ya, transaksi elektronik dan blockchain dan cryptocurrency ya, dengan model pengelolaan keuangan terkini ya, modern. Ini semua menyangkut ruang lingkup hukum bisnis yang tentunya pembahasannya secara terpisah akan dilakukan. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sumber hukum bisnis berlaku di Indonesia. Ada sumber hukum formal, ada sumber hukum material. Sumber hukum formal menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan dan traktat atau perjanjian internasional. Dalam pembahasannya, peraturan perundang-undangan menyangkut beberapa pasal atau pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus pada pasal 33 tentang perekonomian nasional. Undang-undang lainnya misalkan terkait perdagangan, ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan lain-lain. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan juga peraturan daerah tempat beroperasionalnya perusahaan. Sementara untuk traktat atau perjanjian internasional ini ada beberapa kesepakatan. Misalkan WTO agreements ya, perjanjian dunia berkaitan dengan eh, bisnis itu sendiri. Lalu ASEAN Community Economic Community ya, EI, EIC ya. Lalu juga bilateral investment treaties ya.
terkait dengan perjanjian investasi antar negara. Selanjutnya, sumber hukum lainnya adalah sumber hukum material yang bersumber pada kebiasaan atau hukum adat bisnis yang di dalamnya membahas tentang praktek bisnis secara lokal bagi hasil ataupun aktivitas komitmen bisnis yang sudah berlaku secara lokal. Ada transaksi tradisional yang biasanya ada transaksi yang dilakukan secara langsung, tidak tertulis di lingkungan tradisional. Sumber hukum material lainnya adalah jurisprudensi, beberapa putusan pengadilan yang tentunya bisa dijadikan referensi atau rujukan bagaimana menyelesaikan masalah bidang bisnis, menyangkut putusan Mahkamah Agung, sengketa bisnis, putusan Peradilan Tata Usaha Negara, ini juga merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan. Yang ketiga, yaitu doktrin atau pendapat ahli hukum, berupa karya akademisi, juga pandangan-pandangan ahli dalam menyusun aturan atau regulasi. Dalam berbisnis, kita harus memperhatikan asas-asas hukum bisnis yang tentunya ini menjadi penopang ya dan payung bagaimana kita melakukan bisnis. Yang pertama, azas kebebasan kontrak ya. Kita berkontrak bebas dengan siapa saja, bebas dalam arti juga memiliki kesamaan posisi, tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan atau pihak lain yang selalu dirugikan. Yang kedua, bisnis bisa berjalan jika kedua belah pihak memiliki asas etikat baik berupa kejujuran dalam transaksi. Lalu juga asas keseimbangan berupa keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan asas kepastian hukum. Bisnis harus jelas, harus pasti, harus dapat melindungi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir, asas transparentasi berupa keterbukaan informasi dalam berbisnis. Selanjutnya, pembahasan tentang syarat sah. Ya. Syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini kita akan lihat ada kurang lebih mm, 4 komponen utama yang menjadi syarat sah sebuah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan berbuat, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Kesepakatan para pihak menyangkut kedua belah pihak yang harus setuju tanpa ada paksaan atau tanpa adanya orientasi penipuan atau kekeliruan. Contoh yang tidak sah adalah kesepakatan yang disertai oleh ancaman untuk menandatangani kontrak, penipuan mengenai kualitas barang. Selanjutnya kecakapan berbuat. Nah, dalam hal ini harus memenuhi syarat umur dan mental minimal 18 tahun atau sudah menikah. Tidak dalam pengampuan pihak lain. Contoh yang tidak sah kontrak ditandatangani anak di bawah umur tanpa seizin wali. Yang ketiga, objek perjanjiannya harus jelas. Ya, secara spesifik, barang atau jasa itu harus dikemukakan dengan jelas, diperjanjikan. Ya, baik jelas jenisnya, jumlahnya maupun sifatnya. Adalah tidak sah jika perjanjian jual beli di misalkan di suatu tempat tanpa ada batas sertifikatnya. Nah, ini juga menjadikan perjanjian yang tidak jelas. Yang keempat, sebab atau kauza yang halal. Tujuan kontrak harus legal, harus benar, harus absah, tidak melanggar hukum, moral maupun ketertiban umum. Misalkan yang tidak sah itu perjanjian pinjaman dengan bunga riba yang dilarang oleh agama. Tergantung kesepakatan dua belah pihak. Dari 4 syarat sah ini, yaitu kesepakatan per ahli dan kesepakatan berbuat, juga objek perjanjian yang jelas dan sebab kausa yang halal, ini memiliki akibat hukum jika tidak memenuhi syarat. Jika syarat satu, ya,
Salah satu kesempatan para pihak dan kesepakatan berbuatnya tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, voidable oleh pengadilan. Dan jika syarat yang ketiga dan keempat yaitu perjanjian yang jelas dan kausai yang halal tidak terpenuhi secara objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya kita lihat beberapa pemahaman tentang subjek hukum dalam eh, bisnis ya. Pertama, bisnis perorangan. Tentunya kalau bisnis perorangan, bisnis yang langsung dikelola secara pribadi, diupayakan secara pribadi, kontrol secara pribadi, dan orientasi atas keuntungan atau kebutuhan pribadi saja. Sementara jika dalam bentuk badan usaha, ini juga bisa menjadi subjek hukum karena di samping pribadi, badan usaha juga bisa. Nah, dalam badan usaha ini ada beberapa contoh, misalkan PT ya, PT perusahaan terbatas. Ini merupakan perusahaan yang memiliki badan hukum dan dimiliki oleh beberapa orang atau entitas. Ya, ya terkait badan hukumnya memiliki hukum yang terpisah dari pemiliknya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang atau entitas lainnya. Jadi ciri yang kedua, kalau PT itu kepemilikannya kepemilikan saham, ya. PT dimiliki oleh beberapa orang atau entitas yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Tanggung jawabnya juga terbatas, terbatas atas utang dan kewajiban perusahaan, dan juga memiliki struktur organisasi yang jelas, yang memisahkan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya subjek hukum lainnya adalah CP atau Commanditaire Vennootschap ya. Ini biasanya merupakan perusahaan yang berasal dari Belanda tetapi di beberapa negara juga digunakan termasuk Indonesia. Ciri-cirinya ada pemilik aktif dan pasif, lalu juga memiliki tanggung jawab yang cukup terbatas. Pemilik pasif memiliki tanggung jawab atas utang atau terbatas utang dan kewajiban perusahaan, sedangkan pemilik aktif memiliki tanggung jawab yang lebih luas, ya, tidak terbatas. Jadi yang ketiga, struktur CV itu lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perusahaan atau kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya subjek hukum yang ketiga, firma ya, bentuk perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu atau lebih orang yang dikenal sebagai pemilik atau partner. Firma biasanya memiliki struktur yang sederhana dan fleksibel, serta dapat berupa perusahaan kecil ataupun menengah. Ciri-cirinya memiliki kepemilikan tunggal atau bersama, lalu juga strukturnya sederhana dan memiliki fleksibilitas dalam mengoperasikan perusahaannya. Sementara yang terakhir, firma ini juga eh, ditunjukkan oleh tidak terbatasnya eh, tanggung jawab ya. Tidak terbatasnya tanggung jawab dalam arti tanggung jawab utang maupun kewajiban oleh si pemilik firma itu sendiri. Yang selanjutnya terkait koperasi ya. Kalau bicara koperasi tentunya ini dipahami sebagai bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota-anggotanya dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama yaitu tadi anggotanya. Cirinya merupakan koperasi ini merupakan badan usaha milik bersama, pengelolaannya juga bersama, tujuannya untuk kepentingan bersama, dan tentunya dengan menghormati atau menjalankan prinsip-prinsip koperasi ya, dalam pengelolaannya, yaitu sukarela, demokratis, dan distribusi surplus yang adil. Sementara yang terakhir BUMN maupun BUMD ini merupakan perusahaan atau badan usaha milik negara atau badan milik daerah, pemerintahan daerah yang memiliki ciri-ciri pertama kepemilikannya tentunya dari pemerintah ya baik pusat maupun daerah. Tujuan kepentingannya ya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Selanjutnya pengelolaannya oleh pemerintah dijalankan secara
normal oleh pemerintah dan sumber dayanya memiliki sumber daya yang besar karena itu merupakan aset pemerintah baik dari segi keuangan maupun keahlian. Selanjutnya kita lihat beberapa jenis kontrak bisnis ya. Ada jual beli, sudah umum, sewa menyewa juga umum, ya, menyewakan apapun juga yang terkait usaha, lalu kontrak distribusi dan agen ya. Di mana di sini agen memiliki privilege ya, mendapat informasi, harga yang lebih murah dan lain-lain terkait distributornya. Yang keempat, joint venture. Ini kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk tujuan bisnis yang sama. Misalkan dalam pembangunan tol, pembangunan apartemen, ataupun apapun juga yang bisa dikerjakan oleh beberapa perusahaan. Sementara yang kelima, modal bisnis franchise. Ya, ini memberikan izin si pemilik perusahaan atau franchiser kepada franchisee, ya, pihak lain dengan menggunakan namanya, mereknya, sistem bisnisnya untuk menjual produk atau jasa yang sama. Bagaimana jika terjadi persengketaan atau perselisihan dalam interaksi bisnis? Ya, ada empat penyelesaian yang utama yaitu dengan negosiasi, dengan memusyawarahkan, selalu mendapatkan solusi secara langsung. Tapi kalau tidak, ya menggunakan pihak ketiga dengan mediasi. Jika pun masih bermasalah, menggunakan lembaga di luar pengendalian, ya pengadilan, ya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya. Lalu juga kalau masih belum selesai, ya menggunakan litigasi, ya melalui pengaduan di pengadilan, baik negeri ataupun yang lain. Untuk kondisi sekarang, bagaimana tantangan hukum bisnis di era digital? Tentunya harus memperhatikan atau mendalami bagaimana transaksi yang pada hari ini tidak akan terlepas dalam konsep e-commerce ya, dengan bantuan digital, baik cara pembayarannya, cara transaksinya, cara pemesanan, dan lain-lain. Lalu tantangan lainnya yang harus diperhatikan dalam interaksi bisnis di zaman sekarang adalah perlindungan data pribadi, di mana data ini merupakan aset yang tidak boleh sembarangan diketahui oleh yang lain, disebarkan oleh yang tidak berhak. Lalu yang ketiga tantangan kekiniannya adalah tentang bisnis finansial teknologi dan cryptocurrency ya, mata uang kripto. Ini juga patuh kepada regulasi OJK dan Bank Indonesia. Ada beberapa studi kasus terkait dengan hukum bisnis ini. Ada berkait dengan pelanggaran hak merek, misalkan sengketa merek Indomie melawan Sarimi, lalu sengketa kontrak bisnis yang di dalamnya ada pembatalan proyek salah satu pihak, atau sengketa terkait kasus monopoli ya yang dipraktikkan oleh perusahaan besar atau kartel-kartel yang ada di dunia bisnis. Jadi kesimpulannya hukum bisnis sangatlah penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemahaman yang baik tentang hukum bisnis membantu pelaku usaha menghindari resiko hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ya, ini referensinya demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan pengantar hukum bisnis. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.